Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, Prodi Akuntansi dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini adalah rekaman video pembelajaran dengan peserta didik kelas 11 Akuntansi SMK Nurul Falah Pasaman Barat. Sebelum belajar marilah kita berdoa menurut percaya agama masing-masing. Doa juga. Doa selesai. Nah, anak-anak itu sekalian, diharapkan rapikan meja, kursi, lihat atau tidak, kalau ada dan pulang pada tempat-tempat. Ingat, lingkungan yang bersih akan membuat kita lebih nyaman untuk belajar. Siapa yang tidak dengar? Haji Bu. Kenapa? Sakit Bu. Nah, mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya Haji sudah bisa masuk lagi dan berkumpul bersama kita untuk pertemuan berikutnya. Untuk materi kita hari ini yaitu penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan nanti anak-anak ibu sudah mampu menganalisis akun-akun yang terkait pada laporan keuangan, khususnya laba rugi dan perubahan modal. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menyusun laporan keuangan, khususnya laba rugi dan laporan perubahan modal. Sebelum kita lanjut, siapa yang masih ingat dengan materi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang laporan keuangan? Ya, silakan kalian. Materi sebelumnya kita belajar tentang laporan perusahaan jasa dan jenis dan jenis Laporan keuangan. Apa itu variannya Pak Ibu? yang pertama laporan laba rugi, Ya, yang kedua laporan perubahan modal, ya. yang ketiga laporan neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Ya, bagus. Ada yang lain? Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Sama. Nah, jadi anak-anak ibu sudah paham materi kita minggu lalu tentang jenis-jenis laporan keuangan. Sekarang kita lanjut materi kita yang baru, yaitu penyusunan laporan keuangan. Nanti ibu akan menampilkan berupa tayangan video. Silakan anak-anak ibu mengamati video yang sudah ditayangkan melalui slide PowerPoint. Nah, amati, cermati, dan analisa. Pahami materi yang ada dalam video tersebut. Setelah video selesai, ibu akan memberikan sebuah soal berupa masalah atau kasus, yaitu tentang seorang tukang ojek. Dari masalah tersebut, diharapkan anak-anak ibu mampu menganalisa dan menanggapi apa yang terjadi dan apa yang bisa kita analisa dari soal tersebut yang berhubungan dengan materi
analisa dari soal Pak Udin tersebut. Setelah kita pahami, coba kemukakan apa yang anak-anak ibu pahami yang sesuai dengan materi yang kita pelajari pada pagi ini. Bisa mengemukakan pendapat. Apa yang bisa dicermati dari soal Pak Udin yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Ini Ya, Pak Udin tukang ojek yang berhasil karena memiliki lebih dari satu sepeda motor. Bagus. Yang lain, Putri, silakan. Ada di sana? Ada. Pak Udin hanya memiliki modal awal dengan 260 dan 3 unit sepeda motor. Bagus. Yang lain, tambah ketiga. Masih ada yang lain? Ada? Pak Udin membuat laporan laba rugi karena ada pencatatannya. Ya, ada. Bagus. Terakhir, Krisna. Pak Udin menimbang pendapatan dan biayanya 1 bulan. Pak Udin menimbang pendapatan dan biayanya 1 bulan. Pak Udin menghitung pendapatan dan biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan. Ada? Nah, bagus. Berarti anak ibu sudah paham dengan materi laba rugi dan perubahan modal. Bentuk laporan laba rugi. Kelihatan anak ibu? Nah, bentuk laporan laba rugi terdiri dari 2, single step dan multiple step. Apa beda single step dan multiple step? Siapa yang bisa memahami? Fani, silakan. Apa beda bentuk laporan laba rugi dan laporan multiple step dan single step? Apa beda? Boleh? Pina? Apa beda di antara kedua laporan laba rugi tersebut? Mungkin? Apa bedanya mungkin? Nah, kalau belum paham kita sama. Nah, beda antara single step dan multiple step yaitu terdapat 2 bagian. Nah, pada laporan laba rugi single step, pendapatannya hanya dikelompokkan menjadi 1 jenis pendapatan, baik itu pendapatan usaha maupun pendapatan luar usaha. Jadi digabung. Begitu juga dengan beban. Untuk semua jenis beban, baik itu beban luar usaha maupun beban dalam usaha itu digabung menjadi 1. Itu dia laporan laba rugi single step. Sedangkan untuk laporan laba rugi multiple step, untuk pendapatan dipisah antara pendapatan usaha dengan pendapatan luar usaha. Begitu juga dengan beban, dipisah antara beban usaha dengan beban di luar usaha, di mana tujuannya sama-sama mencari laba. Hanya pengelompokannya yang beda antara single step dan multiple step. Paham? Lanjut. Bentuk laporan perubahan modal. Siapa yang bisa? Apa beda antara laporan perubahan modal pada saat kita mengalami
Nah, itu bedanya. Pada saat kita mendapatkan laba itu dikurangi dengan rebate. Sedangkan pada saat kita mengalami rugi ditambah dengan rebate. Nah, itu beda antara pada saat kita mendapatkan laba dan pada saat kita mengalami rugi. Masih semangat? Lanjut. Cara penyusunan laporan laba rugi. Nah, yang pertama. Nah, aku harapkan untuk fokus perhatikan ini. Yang pertama, langkah-langkah kita dalam menyusun laporan laba rugi yaitu 1. Laporan laba rugi disusun setelah menyusun kertas kerja atau neraca laba. Betul? Betul? Nah, yang pertama, apabila kita ingin menyusun laporan laba rugi, jadi sebelum kita menyusun laporan laba rugi, kita telah mempunyai data berupa neraca lanjut. Nah, kita misalkan ini neraca lanjut kita. Nah, ini laporan laba rugi yang akan kita susun. Nah, kalau seandainya laporan neraca lanjut kita tidak ada, bisa kita menyusun laporan keuangan? Tidak. Kenapa? Dari mana kita ambil data yang akan kita masukkan ke dalam laporan keuangan? Nah, itu langkah pertama. Laporan laba rugi bersumber dari neraca lanjut. Yang kedua, data-data yang ada dalam penyusunan laporan laba rugi diperoleh dari kolom laba rugi pada neraca lanjut. Nah, ini neraca lanjut kita ingin membuat laporan laba rugi. Jadi dalam laporan laba rugi, akun yang kita buat apa? Pendapatan dengan beban. Jadi yang akan kita tindakan hanya pendapatan dan beban. Jadi pendapatan usaha, pendapatan bunga, beban gaji, beban listrik, beban iklan dan kenapa yang di atas tidak kita pindahkan? Ini perlu pendapatan dengan beban dulu. Terus, Ini perlu pendapatan dengan beban dulu. terus. Yang ketiga, ketahui dulu format laporan apa yang kita buat. Format laporan laba rugi ada 2. Yang pertama, multiple step. Yang kedua, single step. Nah, yang ibu tampilkan sekarang itu metodenya apa? Multiple step atau single step? Yang pendapatannya dipisah antara multiple. Kenapa? Karena pendapatan di usaha dipisah dengan pendapatan di luar. Itu dia maksudnya. Ketahui dulu format yang akan kita sajikan. Apakah itu bentuk single step atau multiple step? Arel? Ngaku Arel? Yang keempat, selisihkan antara pendapatan dan beban. Nah, yang keempat, kita selisihkan antara pendapatan dan beban. Pendapatan dengan beban. Dalam laporan laba rugi ada ketetapan. Apabila pendapatan besar dari beban berarti kita laba. Good. Dan sebaliknya, apabila pendapatan kecil dari beban dikatakan rugi. Terakhir, cara penyusunan laporan perubahan modal. Nah,
Yang pertama, neraca bajul. Yang kedua, laba-laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal yang akan kita susun. Kenapa demikian? Dalam laporan perubahan modal, apa yang terkait? Yang pertama, modal awal. Modal awal kita ambil dari neraca bajul. Yang kedua, laba. Laba kita ambil dari. Untuk lebih pahamnya, kita lanjut ke diskusi dengan soal yang ada pada KPD. Nah, perhatikan. Untuk dalam KPD kita itu bagikan. Silakan anak-anak ibu lihat soal yang ada pada halaman 7. Nah, di sana terdapat soal berupa kasus yang akan anak-anak ibu kupas dan pecahkan. Sesuai dengan permintaan soal, anak-anak ibu disuruh menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, silakan anak-anak ibu mendiskusikan kasus soal ini di masing-masing kelompoknya. Nah, setelah anak-anak ibu mendiskusikan jawaban dari soal ini, kita langsung mempresentasikan dari hasil diskusi. Nah, untuk diskusi ibu berikan waktu 5 menit atau 10 menit. Mulai dari sekarang. Dan selesai kelompok beri. Ada masalah? Nggak ada pertanyaan? Berarti paham? Paham? Paham, Bu. Yang awal tadi, Bu. Kelompok Fani? Sampai di mana? Ada masalah? Ada kendala? Pertanyaan? Anissa, kelompoknya? Paham? Ada kendala? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Nah, selama diskusi berlangsung, gue harapkan pada saat kelompok 1 tampil atau kelompok 2 tampil, diharapkan kepada kelompok lain untuk memberi pertanyaan, saran, atau tanggapan. Yang kedua, setelah kelompok lain bertanya, diharapkan kepada kelompok yang sedang presentasi mencatat masukan, saran dari kelompok lain. Dan terakhir, diharapkan kepada kelompok yang sedang presentasi untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompoknya. Paham? Tiga langkah kerja yang dilakukan. Nah, silakan kelompok siapa dulu? 1, 2, 3. Kelompok 2. Nah, sekarang 1. Beban usaha. Jumlah beban usaha adalah 270. Laba usaha 2.730. Laba di luar usaha 900. Total laba wajib Udin 3.630. Kembali laporan perubahan modal awal periode 250, laba bersih sebelum pajak 3.630,
penambahan PP 100, penambahan modal 3.530, modal akhir periode 7.750. Itulah hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan perbedaan pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha. Sekian, terima kasih. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Yuli. Apa perbedaan pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha? Yang akan dijawab oleh Adel. Pada Adel juga silakan. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan, contoh pendapatan jasa. Sedangkan pendapatan luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari luar kegiatan usaha, contoh pendapatan sewa. Apakah Bapak tidak mau kami menjawabkan kami? Kurang puas. Bisa ditanya kembali. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan, contoh pendapatan jasa. Sedangkan pendapatan luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari luar kegiatan usaha, contoh pendapatan sewa. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 1 apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan modal awal. Yang pertama, laporan laba rugi yang akan dibacakan oleh kalian kepada kalian dipersilakan. Baiklah, sekarang kami membacakan hasil diskusi dari wajib Pak Udin. Laporan laba rugi November 2019. Pendapatan dan beban usaha. Pendapatan jasa ojek sebesar 3 juta rupiah. Beban usaha. Beban penyusutan peralatan sebesar 120.000. Beban servis sebesar 150.000. Jumlah beban usaha. Sebesar 270.000 sama usaha sebesar 230.000. Pendapatan dan beban di luar usaha. Pendapatan sewa sebesar 1 juta rupiah. Beban sewa terdapat sebesar 100.000 rupiah. Laba di luar usaha sebesar 900.000. Laba Bapak Udin semuanya sebesar 3.630.000. Baiklah, selanjutnya laporan perubahan modal awal yang akan dibacakan oleh Weni kepada Weni dipersilakan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ojek Pak Udin, laporan laba rugi modal periode 31 Desember 2019. Modal awal periode 250.000. Laba bersih beban pajak 3.630.000. Penambahan IP 100.000 rupiah. Penambahan modal 3.530.000 rupiah. Modal akhir periode 3.750.000. Itulah
dari kelompok 1 ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah, dewasa berbeda laporan perubahan modal ketika laba dan pada saat rugi. Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Neza. Kepada Neza dipersilakan. Perbedaannya terdapat pada perhitungan kenaikan modal dimana kalau dia laba maka laba dikurangi dengan rugi. Sedangkan kalau dia rugi maka modal atau dikurangi rugi dan rugi. Apakah kelompok 1 sudah selesai jawabannya? Apakah dari kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Ya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, setelah hasil diskusi kami dari kelompok 2, jika ada kata-kata yang salah dan kejanggalan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi antara kelompok 1, 2, dan 3 sangat bagus. Dilihat dari hasil diskusinya, anak-anak ibu sudah paham. Nah, tidak ada lagi yang bertanya? Tidak loh. Nah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, ibu yang akan bertanya kepada masing-masing kelompok. Nah, dengan pertanyaan, coba perhatikan soal kasus yang ada pada KPD kita. Nah, buatkan kepada masing-masing kelompok untuk bisa menjawabnya. Yang akan ibu tanyakan kepada masing-masing kelompok pada bagian Andi membayar di awal bulan untuk 3 bulan ke depan sebesar 450.000. Nah, dari soal itu Andi membayar kepada Pak Udin untuk 3 bulan ke depan. Nah, di sana Pak Udin mengalami pendapatan. Kenapa pendapatan yang 450 ini tidak kita masukkan ke dalam laporan laba rugi? Nomor 1. Ya. Nomor 2. Pendapatan yang diterima Pak Udin tidak termasuk ke laporan laba rugi karena walaupun uangnya sudah diterima oleh Pak Udin, tetapi belum bisa disebut pendapatan karena jasanya belum diberikan kepada Andi. Bagus. Kelompok 1. Apa namanya? Sama yang kelompok 1, kelompok 2 Bu. Pak Udin menerima mesin jasanya dari Pak Udin. Jadi Pak Udin berutang karena pendapatan diterima lupa. Lagian aku juga tidak termasuk di dalam laporan laba rugi. Bagus. Nah, itu alasannya. Kenapa yang dibayar Andi kepada Pak Udin tidak kita masukkan ke dalam laporan laba rugi? Karena Andi membayar untuk waktu 3 bulan. Jadi, bagi Pak Udin itu namanya pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan diterima di muka tidak kita masukkan ke dalam laporan laba rugi karena pendapatan diterima di muka masuk kelompok harta yang terdapat pada laporan neraca yang akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Nah, paham? Paham loh. Ada yang tanyakan? Tidak loh. Nah, kalau tidak ada, ibu akan menguji sejauh mana kemampuan anak-anak ibu dalam memahami materi kita pada pagi ini. Silahkan anak-anak ibu kerjakan soal evaluasi ini dalam waktu 10 menit. Nah, kerjakan secara mandiri. Kalau sudah selesai, ibu ke depan. Oke.
Nah, setelah Ibu periksa hasil evaluasinya nilainya bagus. Nah, namun ada beberapa orang yang nilainya belum atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kedepannya harapkan kepada dia Rahman untuk lebih fokus lagi memperhatikan materi yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya siapa yang bertanya? Ada yang tanya kan? Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari pembahasan kita dari awal sampai terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, satu, sorry. Laporan yang pada berisikan langsung mendapatkan dan bebas. Ya. Selanjutnya, Reza, silakan. Bagus. Selanjutnya, Jika pendapatan lebih besar dari beban sama yang berapa? Jika pendapatan lebih kecil dari beban sama yang tinggi. good. Nah, terakhir satu lagi, siapa yang bisa? Kesimpulan kita yaitu tentang laporan perubahan modal. Apa kesimpulannya? Nah, kita simpulkan sama-sama. Yang pertama, laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Yang kedua, yaitu laporan laba rugi ada dua, single step dan multiple step. Yang ketiga, apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka dikatakan laba. Dan sebaliknya, apabila pendapatan kecil dari beban, maka dikatakan rugi. Yang keempat, dalam penyusunan laporan perubahan modal terdapat beberapa akun. Yang pertama, modal awal. Yang kedua, laba. Yang ketiga, replay. Dalam penyusunan laporan perubahan modal terdapat dua bentuk. Pada saat kita mendapatkan laba dan pada saat kita mengalami rugi. Apa beda keduanya? Pada saat kita laba dikurangi dengan IP. Bagus. Pada saat kita mengalami rugi, ini. Pada saat mengalami rugi, ditambah dengan IP. Nah, itulah hasil materi kita pada hari ini. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjut membahas laporan keuangan tentang laporan neraca dan laporan arus kas. Nah, Ibu harapkan sebelum kita masuk pertemuan minggu depan, Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu sudah membaca materi tentang laporan neraca dan laporan arus kas. Nah, sampai di situ pertemuan kita pada hari ini. Andriza, silakan pimpin doanya. Iya benar, kafe itu jangan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersyukur. Mulai. Nah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.